Baik Pak, bagaimana kabarnya Bapak sendiri? Ya Pak, saya juga baik. Pak, jadi hari ini ya Pak, kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak. Nah, kira-kira kelas mana Pak yang Bapak isi untuk kegiatan supervisi nanti? Saya mengambil di kelas 5 Pak, karena itu kelas yang saya ambil. Nah, kapan Pak kita akan melakukannya Pak? Hari Senin ya Pak, tanggal 28 Oktober 2024 ya Pak. Semoga ya Pak, kita akan melaksanakan kegiatan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Nah, baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuan yang saya inginkan mungkin nanti pada saat observasi adalah untuk murid mungkin ya Pak ya, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajarannya, serta harus meningkatkan keaktifan Pak mereka pada saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang berada. Nah, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Pak? Kalau yang diamati mungkin pada saat bagian keaktifan siswa ya Pak ya, karena di situ belajar di kelas itu di mana siswa berperan aktif, bertanya maupun menanggapi pada saat memberikan materi juga kan diskusi. Saya di situ belajar di kelas Pak. Nah, Bapak akan menggunakan strategi apa agar Bapak mampu berperan aktif pada saat pembelajaran di kelas Pak? Strategi yang saya ambil salah satunya, menurut saya, tapi strategi itu bukan masalah ya Pak ya. Karena di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya gitu. Jadi disebabkan karena murid tersebut takut salah gitu, sehingga ada keraguan Pak dalam dia gitu. Dengan strategi salah satunya bukan masalah. Ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam pembelajaran di kelas maupun pada saat berdiskusi, mengungkapkan pendapatnya juga Pak. Baik Pak. Nah, selanjutnya harapannya setelah kegiatan Pak observasi ini kira-kira apa Pak? Harapan kedepannya mungkin Pak setelah kegiatan observasi ini murid-murid mendapatkan instruksi gitu. Jadi mereka bisa aktif dalam mengungkapkan pendapatnya gitu. Terus dalam bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Jadi mereka mampu berperan aktif gitu, berani menyampaikan pendapat dengan baik Pak. Baik Pak, saya kira untuk kegiatan observasi ini sudah cukup ya Pak. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan baik dan lancar. Amin Pak, terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya pada Pak. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mangga silakan KM disiapkan untuk pimpin doa. Mana dia siapnya? Ini dia siapnya. Mana? Ini. Mana? Ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini diawali dengan doa, berjalan dari awal sampai akhir hingga lancar. Amin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini sekolah semuanya ya. Baik anak-anak,
sebelumnya pada kemarin kita telah mempelajari tentang materi apa? Wawancara atau dalam pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Baik. Nah, ini kita lanjut untuk materi kita hari ini adalah tentang wawancara. Oke. Sebelumnya dikeluarkan dulu buku bahasa Indonesia ini. Baik, untuk materi hari ini dia ya, wawancara. Nah, baik, perhatikan anak-anakku semuanya. Jadi kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi tentang sesuatu secara lebih dalam. Nah, jadi ini ya, jika kalian ingin bertanya atau menggali informasi kepada seseorang atau secara lebih mendalam, bisa menggunakan yang disebutnya dengan wawancara. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke materi pada hari ini, kita mengulas dulu sedikit tentang pembelajaran kemarin. Kemarin apa yang sudah diajarkan? Ya, bahas bahasa atau idiom. Jadi itu sebagai materi yang kemarin, kita sekarang lanjutkan ke materi untuk hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi yang sekarang kita akan pelajari, pernahkah di sini ada yang mengetahui gitu atau menggali informasi kepada seseorang untuk menanyakan suatu hal atau apa gitu? Pernah? Peristiwa atau menanyakan pekerjaannya, menanyakan kabarnya, pernah? Nah, kalau pernah itu disebutnya apa? Pintar semuanya ya. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita membahas tentang wawancara. Baik, di sini Bapak akan menampilkan materi yang Bapak buat. Materinya Bapak ambil dari buku Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia, ya, wawancara. Nah, wawancara di sini adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi tentang sesuatu secara lebih dalam. Di sini ada kata tanya jawab. Kegiatan tanya jawab berarti itu melibatkan orang lain atau tidak? Nah, kalau wawancara biasanya ada berapa orang? Kalau tanya jawab? 2 atau lebih. Lebih ya, betul. Kalau 3 orang bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya wawancara terdiri dari penanya atau pewawancara, ya, dan narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara secara lengkap dan jelas. Baik, sebelumnya, nah, kalau Bapak nih, misalnya ya, Bapak akan menanyakan kepada kalian tentang riwayat pendidikan orang tua kalian, mulai dari pendidikannya apa, pekerjaannya apa, nah gitu. Berarti Bapak itu sebagai apa? Sebagai apa? Pewawancara. Kalau orang tua kalian yang mengasih informasinya, yang Bapak tanyakan tadi sebagai apa? Oke, bagus. Jadi paham ya? Baik, slide selanjutnya. Wawancara dilakukan berdasarkan tema atau pokok pembicaraan yang akan dibahas. Seperti kayak tadi Bapak ya, pendidikannya, lingkungannya, atau teknologi. Baik, sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pak, apakah wawancara bisa digunakan saat melamar pekerjaan? Oke, bagus. Pertanyaan dari Pak Rijan. Apakah wawancara bisa digunakan pada saat melamar pekerjaan? Oke. Anak-anak, jika kalian nanti akan melamar pekerjaan, bisa, karena itu dalam bahasa asingnya interview, ya. Nah, suka ada dipanggil yang namanya interview. Jadi di situ bagaimana kalian diwawancarai tentang pengalaman kalian, identitas kalian, gitu, ya. Paham, Pak Rijan? Agar memudahkan pemahaman atas keseluruhan kegiatan wawancara, pewawancara harus membuat laporannya. Nah, hasil wawancaranya kalian nanti bisa melalui 7 langkah yang di sini. Jadi latar belakangnya apa, tujuannya apa, temanya apa, latar wawancaranya di mana, gitu ya. Identitas pelaku wawancara, hasil wawancara, terus simpulan wawancaranya. Ya. Nah, lihat di sini,
Pewawancara menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. Nah, harus kalian ingatkan. Di sini ada 6 kata tanya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik simba. Nah, sudah ada yang tahu apa itu adik simba? Boleh acungkan tangannya? Oke, kalau belum tahu, Bapak jelaskan ya. Oke, dengan sebutan adik simba, ini sangat berpengaruh dalam wawancara. Yang pertama, apa? Nah, sudah mengenal? Kata tanya apa? Nah, biasanya digunakan untuk apa? Menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Coba kalau sudah Bapak pancing, udah apa-apa? Ada yang sudah belajar dari kelas sebelumnya? Oke. Lalu di mana? Berarti pada wawancara digunakan untuk menanyakan lokasi yang berhubungan dengan tema wawancara. Kapan? Kapan untuk apa? Menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa. Awas, ini diingat ya. Adik simba. Diingat. Jadi ini singkatannya nanti pasti kalian tahu. Ya. Nah, siapa? Untuk apa siapa? Menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan wawancara. Ya. Oke. Ada mengapa? Digunakan untuk apa? Menanyakan alasan ya atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Lalu ada apa? Bagaimana ya? Jadi ini digunakan untuk menanyakan cara keadaan atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Nah, jadi ini bisa disebut dengan adik simba. A-nya boleh apa? Oke, B-nya? Oke, bagus. K-nya? Kapan? Terus? Siapa? Terus? Mengapa? Lalu yang terakhir? Bagaimana? Ini semuanya menggunakan kalimat apa? Ini disebutnya kalimat apa? Yang tadi Bapak bilang, ingat, ini adalah kalimat tanya. Ya, semuanya ini kalimat tanya. Paham? Biasanya suka ada tambahan berapa. Kalau kita berkomunikasi bisa dengan pedagang, penjual gitu ya. Ini digunakan untuk menanyakan apa? Jumlah ya atau bilangan. Nah, baik, Bapak akan menayangkan contoh wawancara. Nah, disimak ya. Nah, baik anak-anak, berikut adalah contoh wawancara siswa SD dengan pedagang berdasarkan kata tanya apa yang tadi? Adik simba. Jangan lupa di sini cantumkan narasumbernya ya. Cantumkan juga hari dan tanggalnya, waktu wawancaranya, tempat wawancaranya, pewawancaranya. Ya. Jadi ini salah satu siswa SD yang mewawancarai tentang pedagang yang berada di mana? Pasar tradisional. Tadi sudah memperhatikan contohnya ya. Kalimat semua adik simba. Sekarang perhatikan jika kalian akan membuat pertanyaan dengan pola adik simba. Pertanyaan dengan pola adik simba. Misalnya di sini Bapak kasih contoh ya. Di sini ada apa? Misalnya, apa yang Anda rasakan saat mengalami perundungan? Misalnya ini ada kasus perundungan atau bullying di sekolah. Terus sekarang di mana? Nah, di mana kejadian perundungan terjadi? Jadi ini cara menyusun pertanyaannya. Menanyakan, ya. Kapan? Berarti kapan perundungan itu terjadi? Siapa? Berarti ini menunjuk kepada si pelaku atau korban ya terkait pihak tersebut. Mengapa? Mengapa Anda tidak segera melaporkan perundungan tersebut? Misalnya gitu ya, atau mengapa pelaku melakukan perundungan menurut Anda? Lalu bagaimana? Nah, bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan bantuan? Misalnya si korbannya mendapatkan bantuan. Berarti ini kalian mewawancarai siapa?
Narasumber. Narasumbernya sebagai apa? Korban bullying atau perundungan, ya. Terus ada berapa, misalnya berapa lama Anda mengalami perundungan gitu ya? Berapa banyak teman yang membantu Anda selama masa sulit tersebut? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang menggunakan adik Simba. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum Bapak kasih tugas mandiri terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Baik, kalau tidak ada, silakan kerjakan lembar kerja yang Bapak bagikan. Oke, sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan ke Bapak. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Paham ya? Oke, sebelumnya kita mengulas sedikit. Tadi di soal yang pertama, apa arti wawancara? Coba Pak Rejan, apa arti wawancara? Yang tadi Pak Rejan isi? Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rejan. Oke, yang kedua, narasumber itu apa? Siapa yang bisa? Cung. Akila, boleh? Oke, pemberi informasi. Tepuk tangan. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pewawancara? Yasmin? Apa? Oke, seseorang yang mencari informasi. Tepuk tangan. Oke, di sini Bapak mempunyai salah satu contoh ya. Nah, di sini ada contoh video tentang wawancara ke pedagang di sekitar rumah. Diperhatikan karena ini berkaitan dengan LKPD kalian nanti kelompok. Ya, cara membuat wawancara ke pedagang. Diperhatikan ya. Perkenalkan, dan saya Aisyah Umaira Wijaya. Kami dari SDN Cerita Taruna, kelas 5. Kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai pedagang sekitar rumah. Ini dia penampakan kelompok yang sedang dijalankan oleh narasumber. Kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai pedagang sekitar. Boleh. Siapa nama Anda? Usaha apa yang sedang dijalankan oleh kau ini? Usaha. Oke, baik anak-anak, itulah salah satu video contoh wawancara siswa yang diberi tugas di sekolah kepada pedagang. Nah, baik, sekarang kalian buat kelompok ya, maksimal satu kelompok 4 atau sampai 5 orang. Nanti di sini kalian tugasnya membuat pertanyaan yang kayak tadi ya, adik Simba, menggunakan adik Simba wawancara kepada teman kalian. Baik, silahkan buat kelompoknya. Oke, baik anak-anak, sudah dibagi per kelompoknya ya. Sudah. Oke, kelompok 1 mana? 1 ya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kelompok ya. Baik. Di sini ada lembar kerja aktivitas 2 yang tadi Bapak sebutkan. Di sini kalian membuat pertanyaan tentang apa? Wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada siapa tadi? Narasumber ya, atau narasumbernya bisa teman sebangku kalian. Paham ya? Paham. Oke, Bapak nanti setelah diisi dipresentasikan ke depan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok yang akan ditanyakan dari kelompok yang lainnya, silakan ajukan pertanyaannya. Baik. Oke anak-anak, waktu pengerjaan kelompoknya sudah habis. Kelompok mana yang belum selesai? Oke, berarti sudah semuanya ya. Oke, kalau sudah semuanya, Bapak minta perwakilan aja dulu ya. Satu kelompok. Mangga kelompok 1 dulu untuk presentasi ke depan. Oh,
Semuanya ke depan. Baik, semuanya perhatikan. Ini dia presentasi kelompok dari kelompok Pak Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Ajam, Perijan, saya Rifki, Andri. Permisi Pak, apa saja produk yang Bapak jual? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, sok kelompok Mikaela. Wawancara tersebut. Apa judul wawancara tersebut? Mewawancarai pedagang. Oke. Sudah? Mewawancarai pedagang. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Terima kasih ya kepada semuanya yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, mulai dari mengerjakan tadi tugas mandirinya ya, tugas kelompoknya juga. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini yang kita dapat adalah tentang wawancara ya. Banyak jadi materinya yang harus kalian manfaatkan, ilmu bermanfaat dari materi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Oke, mangga, siapa? Mikaela ya? Pak, wawancara bebas bisa dilakukan kepada siapa saja? Wawancara bisa dilakukan kepada siapa aja, bebas ya. Untuk wawancara bisa dilakukan kepada siapa saja. Jika kamu ingin mengetahui informasinya misalnya kepada guru, kepada teman, kepada keluarga, apa yang akan kamu tanyakan itu bebas, mangga. Tapi pertanyaannya harus yang akurat, sopan, dan santun. Baik, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebelum pulang, mangga beres-beres dulu. Baik, sudah rapi ya. Persiapkan pembelajaran untuk hari esok. Sampai jumpa untuk pembelajaran esok yang akan datang. Mangga, Pak Rijan disiapkan. Mana siapnya? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak sendiri? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Setelah kita sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, selanjutnya observasi, dan sekarang kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Sebelumnya bagaimana perasaan Bapak sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi Pak? Alhamdulillah perasaan saya bahagia, Pak. Puas karena sesuai prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Baik Pak, alhamdulillah ya, apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nah selanjutnya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan? Alhamdulillah sesuai Pak dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, menurut Bapak dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, puas atau tidak puas Pak? Puasnya apa, tidak puasnya apa? Kalau yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid saya sudah menunjukkan progres yang signifikan ya Pak ya. Mulai dari berpartisipasi aktif gitu ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan kegiatan diskusi kelompok juga berjalan dengan baik sesuai kepercayaan dirinya.
Tapi yang membuat saya kecewa masih ada beberapa siswa yang belum berpartisipasi aktif gitu, dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak, meskipun masih belum maksimal, tetapi hampir 80% apa yang sudah Bapak rencanakan sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut pengamatan Bapak, apa ketercapaian kompetensi siswa Pak? Ketercapaian siswa sebagian besar sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi gitu yang diujikan. Karena itu yang disebabkan mungkin saya belum memenuhi gitu mereka yang memiliki perbedaan dan keberagaman dalam belajar. Baik Pak. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat pembelajaran Pak? Kalau yang saya amati mungkin ya Pak, kesulitan yang saya lihat, siswa pada saat pembelajaran mungkin membutuhkan alat peraga gitu. Karena saya pada saat pembelajaran, media pembelajaran sudah ada, mungkin saya tidak menggunakan alat peraganya yang belum saya persiapkan. Baik Pak, nah itu kan kesulitan siswa. Nah, bagaimana kesulitan Bapak pada saat proses pembelajaran? Kalau kesulitan saya Pak dalam menyusun RPP atau modul ajar, karena yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda ya Pak ya, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan gitu, dan kurangnya menyediakan alat peraga. Baik Pak, bagaimana alternatif untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan Bapak? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior gitu ya, atau guru yang lainnya yang lebih mampu mengenal bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran gitu, yang baik, berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa gitu lebih terpenuhi gitu, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Baik Pak, nah dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan, apa saja sih yang menjadi ketercapaian atau kegiatan yang Bapak dapatkan pada di kegiatan yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah saya mendapatkan banyak hal Pak, di antaranya saya menjadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya gitu ya dalam sebagai guru dalam mengajar gitu. Apakah siswa menyesuaikan gitu, mereka mampu belajar dengan nyaman gitu, sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Atau selain itu saya bisa mengetahui keberagaman dan kelebihan atau kekurangan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Untuk kedepannya, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu Pak? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi ya Pak, belajar lagi tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar gitu yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, atau yang disebut dengan MPP atau modul ajar yang berdiferensiasi Pak. Baik Pak, alhamdulillah ya, ternyata proses dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya Pak. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, coba Bapak simpulkan Pak. Kesimpulannya mungkin Pak, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan sebagai seorang guru, mulai dari adanya praobservasi, lalu observasi di kelas, dan pasca observasi gitu, karena di situ saya belajar, jadi fokus utama untuk mempersiapkan guru itu adalah merencanakan pembelajaran yang efektif dalam pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah, baik Pak. Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.